Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rolis Kadama dengan NPM 2131060069, Prodi Psikologi Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung. Hari ini saya akan menjelaskan tentang silsilah dari Bani Umayyah. Yang pertama, pengertian atau asal-usul. Bani Umayyah. Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 sampai dengan 750 Masehi dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Asyam, kakek buyut dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Sistem pemerintahannya ialah monarki berbentuk kekhalifahan. Selanjutnya, masa berdirinya atau sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berdiri akibat dari sejarah yang berikut. Pertama, berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin dengan dimulainya konflik antara Utsman bin Affan dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian dilanjutkan dengan konflik antara Hasan dan Husain melawan Muawiyah yang berujung dengan terbunuhnya Imam Husain di Karbala serta terjadinya perjanjian Madain. Untuk perjanjian Madain, bentuk perjanjian Madain ialah sebagai berikut. Agar Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Irak, agar pajak tanah negeri Ahwaz diberikan kepada Hasan setiap tahun, Muawiyah harus membayar Husain sebesar 2 juta dirham. Yang terakhir, pemilihan atau pengangkatan khalifah selanjutnya harus diserahkan kembali kepada musyawarah kaum muslimin. Selanjutnya, perjalanan sejarah kekhalifahan itu. Dalam sejarah kekhalifahan masa Muawiyah terjadi beberapa kejadian, yaitu pertama, ibu kota pemerintahan muslim dipindahkan dari Madinah ke Damaskus. Kemudian Muawiyah juga melakukan ekspansi ke Tunisia serta Kalbur. Lalu yang terakhir ialah menyerang ke Konstantinopel. Setelah Muawiyah wafat, ia digantikan oleh putranya, yaitu Abdul Malik. Pada masa-masa selanjutnya, ekspansi terus dilakukan hingga berhasil menguasai Afrika Utara dan sampai ke Gibraltar. Selanjutnya ialah wilayah kekuasaan dari dinasti Umayyah. Seperti yang terlihat di dalam gambar, kekuasaan dinasti Umayyah mencakup Damaskus hingga ke Byzantium Empire, lalu mencakup lagi ke Afrika Selatan dan kembali lagi ke Gibraltar. Untuk kebudayaan, seni arsitektur yang sangat melekat dan mencantumkan bahwa itu adalah hasil dari kepemilikan dinasti Umayyah ialah masjid yang berada di Damaskus serta masjid yang berada di Cordova. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan di dinasti Umayyah. Perkembangan di bidang ilmu kedokteran, ilmu pasti, ilmu filsafat, astrologi, geologi, sejarah, bahasa, dan sebagainya. Kemudian, kota-kota pusat pengembangan iptek berada di Damaskus, Kufah, Makkah, Madinah, Mesir, Cordova, dan Granada. Kemudian, di dalam kepemimpinan dinasti Umayyah dibuat sebuah kegiatan, tapi bisa disebut juga dengan suatu organisasi, yaitu Dinas Pos. Kemudian mencetak mata uang tersendiri, serta memperlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Dan yang terakhir, membangun infrastruktur, antara lain panti-panti untuk orang cacat, jalan raya, pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, serta masjid-masjid yang megah. Dan yang terakhir, kemunduran. Kemunduran dinasti Umayyah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, pengangkatan putra mahkota yang lebih dari satu. Yang kedua, pemerintahan yang korup, boros, dan suka bermewah-mewah di kalangan istana. 3, memecat dan mengganti orang-orang yang dalam jabatannya sangat ahli dengan orang yang mereka sukai namun tidak memiliki ilmu di dalamnya. Yang keempat, kurangnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan agama sehingga menimbulkan pergolakan atau pertentangan dari kelompok-kelompok yang agamis. Dan yang terakhir, munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib, kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf jika ada salah kata dan kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.